Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 329. 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepada-Mu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Kita siapkan puji syukur 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu Biasa yang ketiga ini. Dan juga gereja mengajak kita untuk merayakannya sebagai hari Minggu Sabda Allah yang pada tahun 2019 Bapak Paus menetapkannya sebagai Minggu Sabda Allah pada hari Minggu Biasa yang ketiga. Dan bersama dengan saudara-saudari kita, umat dan masyarakat Tionghoa yang merayakan Tahun Baru Imlek, kita bersyukur bersama sembari memohon kepada Allah agar perjalanan hidup selanjutnya senantiasa dituntun oleh berkat-berkat Allah dalam pekerjaan, keluarga, usaha, dan juga dalam pelayanan-pelayanan. Gongsi Pacai Sinian Kuaile. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang datang untuk merenggut beban derita dari pundak umat dan mematahkan tongkat si penindas. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya terang benderang yang menyinari umat dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
kasihanilah kami. Engkaulah pewarta kabar gembira kerajaan Allah yang ditawarkan kepada kami asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah,
Ekaristi Kudus kita ini kita juga bawa dalam doa kita untuk keselamatan bagi Leong Kui Lan atau Lani yang 19 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus Kristus telah hadir di dunia untuk mewartakan pertobatan dan datangnya kerajaan-Mu. Kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdanya, agar kami dapat melihat cahaya-Mu yang akan menerangi hidup kami. Kami juga berterima kasih bersama dengan umat-Mu yang pada hari ini merayakan Tahun Baru Imlek. Dengan penuh kasih Engkau telah menuntun mereka dalam seluruh perjalanan perjuangan hidupnya, dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan mereka. Sembari bersyukur, juga kami mohon kepadamu, semoga berkat-Mu yang sama tetap menyertai mereka, agar mereka sungguh mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur, dan berkat-berkat-Mu semakin nyata di dalam kehidupan mereka, lewat kesuksesan di dalam segala usaha, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan dan kesehatan. Semuanya ini kami mohon kepadamu, melalui Putramu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatanku, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku
kepada Tuhan. Satu inilah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Lewi bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dengan nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa baik. Apalagi bertepatan hari ini, hari Imlek, Tahun Baru Cina. Saya beberapa hari lalu mencoba membuka YouTube Misa Imlek dalam bahasa Mandarin dari Paroki Gembala Baik Pontianak. Seorang imam yang didatangkan dari dataran Tiongkok sana untuk ikut merayakan misa itu dan sekaligus memberikan homili. Dan dalam homilinya ia mengatakan sejarah singkat tentang Imlek. Imlek yang tahun baru, yang sesungguhnya adalah juga suatu tradisi dalam budaya Tionghoa yang merayakan syukur setelah musim dingin dan memasuki musim semi. Ya. Saya
belum pernah mengalami yang namanya musim dingin. Teman-teman mungkin yang dari Cina itu mungkin pernah, Pak Step pernah musim dingin. Ya, pernah juga ke Eropa tetapi bukan pas musim dingin yang sungguh dingin. Kita orang Indonesia kalau sedikit dingin sudah dingin guys, ya kan, sudah begitu. Anak-anak muda sekarang kalau ke Malino lalu ada story lagi, dingin guys. Apalagi anak-anak Toraja kalau sudah pulang ke Toraja lagi, naik di Lolai lalu bikin status, aduh dingin guys. Ya mungkin ingin memperlihatkan bahwa suasana seperti itu dalam hidup kita mungkin ada suatu perbedaan dan mungkin ada sedikit kecemasan ataupun juga keraguan. Kalau kita membayangkan sebagai orang Indonesia yang hidup di daerah tropis yang hanya 2 musim kan? Ya, musim apa itu? Kemarau dan hujan. Tapi ada juga musim durian, musim rambutan, musim buah-buahan. Kita tidak mengalami sesuatu situasi yang ekstrim dalam pergantian masa atau musim itu. Ya, teman-teman yang hidupnya di daerah bermusim 4 itu seringkali mengalami tentu saja. Termasuk teman-teman dari Tionghoa. Musim dingin itulah adalah musim di mana orang ya betul-betul ruang geraknya menjadi sempit, aktivitasnya menjadi terbatas, dan kebanyakan mungkin tinggal di dalam rumah dengan juga pemanas dan lain sebagainya. Tentu saja pasti ada kekhawatiran yang muncul di sana. Tetapi ketika musim dingin itu beralih dan masuk pada musim semi, tentu saja membuka suatu rasa baru, ruang baru, membuka suatu pengharapan baru di dalam menjalani kehidupan. Dan dikatakan bahwa juga menjadi kesempatan pada saat itu orang bisa keluar dari rumahnya dan berkumpul dengan keluarganya yang lain. Jadi anak-anak mengunjungi orang tua, pergi ke rumah orang tua, berkumpul bersama, bersyukur bersama bahwa telah berlalu hal yang mengkhawatirkan dan membangun situasi atau pengharapan kerinduan yang baru. Saling berbagi, saling menguatkan, memasuki musim yang baru yang lebih menjanjikan. Nah, itu sedikit sejarah singkat yang boleh saya simak dari homilinya itu. Dan kalau kita bandingkan dengan keyakinan, pengharapan, kerinduan kita sebagai umat Kristiani, khususnya kita sebagai umat Katolik, baru-baru saja kita merayakan Natal, di mana Allah hadir membawa harapan yang lebih baik, lebih baru kepada kita yang terkungkung di dalam segala kekhawatiran, ketakutan kita karena kita diliputi oleh dosa-dosa kita. Kita tidak mampu keluar dan mau berharap lebih banyak karena kita merasa dengan dosa-dosa itu kita tidak dapat berbuah, kita tidak dapat mendapatkan berkat-berkat Allah. Tetapi nyatanya dengan kehadiran Yesus, babak baru dimulai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Allah memberikan dirinya kepada kita dan dengan itulah kita dapat bersamanya untuk menyongsong berkat-berkatnya. Kalaulah Imlek itu menjadi suatu tradisi bagi teman-teman Tionghoa, Chinese, untuk berkumpul bersyukur bersama, berbagi bersama, dan kemudian saling meneguhkan untuk jalan hidup selanjutnya, maka sesungguhnya dalam ranah iman kita,
kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus menjadi bagi kita suatu pengharapan yang baru untuk bagi kita meneguhkan dan menuntun kita menjalani hidup kita masing-masing untuk menggapai asa dan untuk menggapai cita-cita, terlebih untuk menggapai dan menerima mengalami berkat Allah dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman Tionghoa berkumpul bersama dengan keluarga intern, maka ketika kita bawa di dalam gereja, maka keluarga kita adalah gereja. Orang tua kita sama siapa? Kita mengunjungi orang tua kita dalam gereja siapa? Bukan Pastor Agus, tapi siapa? Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Allah lah yang menjadi orang tua kita yang oleh Yesus kita diajak untuk berdoa kepadanya, menyapanya sebagai Bapa kita. Ya kan? Kita datang tidak lagi terbatas pada golongan Chinese, tidak terbatas lagi pada golongan Toraja, suku Toraja, teman-teman dari sana. Dari sana itu dari mana nih? Dari NTT. Ya. Kalau Toraja itu kan biasa dikatakan teman-teman Domai dari atas. Berarti dari Toraja. Kalau orang di Toraja lalu mengatakan Solata Lammai. Artinya Lammai Sangala. Solata Demai. Berarti Demai Toraja Utara. Sorata Jongmai. Berarti Jongmai Rembon ke bawah sampai Bituang kampung saya. Jadi dari mana lagi? Solata Lokmai Mengkendek. Nah, tuh ada semua. Lalu ditambah lagi Solata Jomai. Jomai itu berarti dari luar Toraja. Ada mi NTT, ada mi Jomai Ambon, ada mi Jomai Cina, Jomai Jawa, Jomai Papua, Jomai Sumatera, Jomai Kalimantan dan seterusnya. Kita lagi tidak dibatasi oleh kelompok-kelompok itu, tetapi kita menjadi satu keluarga, keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Dan kita ingin bersatu bersama membangun kebersamaan itu, kesatuan itu, sehingga kita bersama-sama pula mengalami berkat-berkat Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, hari ini pada minggu biasa yang ketiga, Bapak Paus Fransiskus pada tahun 2019 yang lalu menetapkannya sebagai hari Minggu Sabda Allah. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di keuskupan kita sudah berjalan kelompok baca kitab suci. Mari baca Alkitab. Ya. Lalu ada secara khusus di paroki kita ada namanya Ayo Baca Kitab Suci. Begitu. Ya. Dari keuskupan itu disponsori oleh Komisi Kitab Suci dengan maksud dan tujuannya supaya kita diajak membaca kitab suci dari A sampai Z, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Berulang-ulang, berputar-putar sampai bosan kah? Tidak. Atau sampai Tuhan mencintai kita kah? Tidak. Sampai apa? Sampai pada akhirnya kita sungguh paham mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan kita mau mencintai Tuhan. Ya kan? Jadi kita membaca kitab suci bukan supaya Tuhan itu semakin mengasihi kita. Kita mau datang berdoa kepada Tuhan bukan supaya Tuhan semakin menyatakan kasih dan berkat-Nya kepada kita. Kita berdoa novena bukan supaya Tuhan semakin mengasihi, mencintai, dan memberkati kita. Bukan. Atau ada orang Katolik yang berdoa supaya dikasihi Tuhan. Membaca kitab suci supaya semakin disayangi Tuhan. Ada. Kalau ada berarti keliru.
Kenapa saya katakan keliru? Bukankah Tuhan dengan seutuh-utuhnya telah mencintai, telah mengasihi kita? Tidak kurang, tidak lebih. Tuhan telah mencintai kita dengan sepenuhnya. Tidak ada lagi yang sisa pada Tuhan. Semuanya telah Ia nyatakan kepada kita, kasih-Nya. Tetapi apakah kita semua sudah mengalaminya? Mungkin ya, mungkin tidak. Ya kan? Yang memungkinkan tidak, kenapa? Karena kita tidak mencintai Tuhan. Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi dan mencintai Tuhan? Ketika kita tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi diri kita masing-masing. Apakah kasih dan cinta Tuhan itu selalu sama untuk kita masing-masing pribadi? No, tidak. Yesus kan juga memperlihatkan kepada kita. Ia memberikan talenta menurut apa? Menurut kesanggupan. Kalau saya misalnya mau diangkat jadi presiden, sanggup tidak saya? Kalau saya mau diberikan suatu, mungkin dalam tanda petik berkat, menjadi seorang pengusaha, sanggup tidak saya? Mungkin tidak. Iya kan? Tetapi kesanggupan saya tanggapi dan lewat sabdanya, lewat pengalaman iman, lewat pengalaman rohani, saya menanggapinya bahwa kesanggupan saya untuk menerima talenta dari Tuhan menjadi imam. Itu pun ketika menjadi imam belum tentu saya dengan setia dan taat kepadanya. Meskipun dalam seluruh proses itu kita tetap jatuh, namun kita tetap berusaha dari waktu ke waktu untuk semakin menyanggupkan diri kita, memastikan bahwa kita dapat melaksanakan tugas itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu saja lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan, di mana kita juga merayakannya sebagai hari Minggu Sabda Allah. Kita mau memastikan diri kita bahwa kita mau mencintai Allah, dan tentu saja untuk mencintai Allah, kita mesti paham apa yang Allah kehendaki bagi kita. Dan di mana kita bisa memahami? Hanya lewat sabdanya. Allah telah mengatakannya kepada kita apa yang Ia kehendaki, yang harus kita buat dalam kehidupan kita masing-masing. Baik secara pribadi, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan bersama dengan orang lain, sesama umat beriman, ataupun juga dengan orang-orang yang mungkin kita tidak senangi, atau mungkin bahasa kasarnya musuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan telah menyatakan semua itu lewat sabdanya, dan tinggal kita, apakah kita mau memahami itu dan mau melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kita, ataukah kita justru mau Tuhan mengerti, memahami apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan buat untuk kita. Dan saya kira kalau kita sudah masuk pada pemahaman seperti ini, maka kita bukanlah orang yang beriman. Itu artinya kita menyuruh Tuhan beriman kepada kita. Tetapi faktanya adalah bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan karena itu kalau kita beriman kepada Allah, baiklah kita sungguh sadar bahwa kalau kita beriman kepadanya, itu berarti kita mau menyerahkan seluruh apa yang kita kehendaki, yang kita inginkan pada kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Jadi bukan kehendak Allah di bawah kehendak kita, tetapi kehendak kitalah mesti di bawah kehendak Allah. Sehingga
apa yang kita harapkan dan apa yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, yakni kesejahteraan, kehidupan kekal, sungguh nyata dan boleh kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang beriman kelak. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita menanggapi sabda Allah dan menyatakan kembali iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita. Semoga terang Putranya Yesus Kristus membawa harapan dan keselamatan bagi semua orang. Marilah mengatakan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat Allah di dunia ini menjadi laksana terang besar yang bersinar dalam kegelapan. Semoga para bapa dan ibu serta anak-anak melibatkan diri untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga para pemimpin dunia membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita dengan memberi keadilan kepada mereka yang tertindas, martabat manusiawi kepada setiap orang, dan pertolongan serta hiburan kepada mereka yang tidak bisa menolong diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat-Mu ini dapat hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dan dalam negara ini. Semoga komunitas Kristiani selalu dijauhkan dari perpecahan. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi mereka yang masih mencari-cari dan meraba-raba dalam menemukan arti kehidupan ini, semoga mereka menemukan Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga kami di sini dan seluruh umat Kristiani menjadi seperti terang di atas gunung bagi semua orang yang melihat kami, terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi saudara-saudari kita, teman-teman kita yang merayakan Tahun Baru Imlek, ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan Tahun Baru Imlek, mensyukuri segala anugerah dan berkat yang boleh mereka alami dalam kehidupan keseharian mereka hingga pada saat ini. Sembari pula memohon kepadamu, kiranya berkat-Mu
tetap nyata bagi mereka dalam kehidupan keseharian mereka, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha-usaha mereka, pekerjaan, juga dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudari yang ada di sekitar mereka. Biarlah kasih-Mu tetap menuntun mereka, agar segala pengharapan mereka sungguh nyata dalam kehidupan keseharian mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Kita juga memohon rahmat keselamatan bagi saudara kita Leong Kui Lan atau Lani yang 19 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, tujuan akhir perjalanan dan perjuangan hidup kami mengimani Engkau adalah hidup dalam kemuliaan-Mu. Maka kiranya hamba-Mu, Leong Kui Lan, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini, yang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini telah sungguh berusaha untuk mempersatukan seluruh hidupnya dalam iman kepada-Mu, dengan segala kerinduannya untuk menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Maka kami mohon kepada-Mu kiranya Engkau menghapuskan dan mengampuni segala salah dosanya, agar ia dapat menikmati kemuliaan-Mu. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkannya, kami juga mohon kepada-Mu berkat dan tuntunan-Mu bagi mereka masing-masing, agar mereka tetap teguh di dalam iman kepada-Mu untuk terus berusaha mengharapkan apa yang mereka perjuangkan di dalam kehidupan iman mereka dan yang Engkau telah janjikan bagi setiap orang beriman, yakni kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau, Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan. Tanda bakti Putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon semoga Engkau menguduskannya, agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua.
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami Mandarin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk
kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah, puji syukur 410. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka wajahmu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menerangi kami dan tubuh Putra-Mu yang menguatkan kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan di antara kami, sampai kami mengalami kesatuan penuh dengan-Mu di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 21 dan 22 Januari 2023. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yohanes JH dengan Maria Natalia Mua sebagai pengumuman ketiga. Kedua, pengumuman kolekte gereja tanggal 14 dan 15 Januari 2023 sebesar Rp23.105.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp23.200.000. Ketiga, pendaftaran penerimaan calon komuni pertama telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar silahkan ke kantor sekretariat setiap hari Senin dan Sabtu sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 2 sore dengan syarat umur 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD ke atas dengan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. Pembelajaran akan dimulai pada Minggu tanggal 5 Februari 2023. Keempat, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula Lantai 1. Kelima, kebangkitan rohani Katolik KRK dalam rangka dedikasi Gedung Gereja Baru Paroki Andalas dilaksanakan pada hari Kamis 26 Januari 2023 pukul 19 sampai dengan 21 di Gereja Kristus Raja Andalas, Jalan Andalas nomor 61. Pembicara Ibu Yovita Pandin dari Surabaya dengan tema Gereja sebagai Bait Allah. Keenam, rencana atau peresmian gereja akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 9 pagi. Laporan arus kas dana tanggal 21 dan 22 Januari 2023. Sebagai pengumuman tambahan, hari Minggu depan tanggal 28-29 Januari 2023, kolekte pembangunan, yaitu kolekte kedua, akan dialihkan untuk kolekte tabisan imam baru KAMS pada tanggal 2 Februari 2023. Mohon partisipasi seluruh umat untuk mendukung tabisan imam baru kita. Demikian pengumuman minggu ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kami aturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap petugas liturgi yang telah ambil bagian dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Kudus ini.
sehingga perayaan kita boleh berjalan dengan baik. Dan bagi saudara-saudari yang merayakan Imlek, kami ucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Semoga Tuhan selalu memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kesejahteraan dalam seluruh kehidupan selanjutnya. Kongsi pacai. Mari kita berdiri bersama menerima berkat Tuhan sebagai akhir dari seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebagai ungkapan syukur dari Misa Mandarin kepada Bapak Ibu yang mempunyai anak, dimohon untuk menerima, berkumpul di belakang untuk menerima angpau dari Misa Mandarin. Terima kasih. Kami ralat pengumumannya supaya tertibnya pembagian kertas merah hompau untuk anak-anak kita yang akan dibagikan langsung oleh pastor. Kami harap anak-anak bisa berbaris 2 atau 3 ke depan supaya tertibnya. Silahkan, terima kasih.